warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ribathilda dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Pekalongan. Hari ini kita akan belajar statistika non-parametrik, tepatnya uji Frey-Derman dan uji perluasan median. Yang pertama, kita akan belajar tentang uji Frey-Derman. Kenapa sih kita menggunakan uji Frey-Derman? Uji Frey-Derman ini digunakan ketika kalian mempunyai 3 sampel atau lebih yang memiliki skalanya ordinal atau bertingkat seperti ini nilai. Ini kan nilai itu kan bertingkat. Oke, langsung saja pada soal. Pada sebuah penelitian dilakukan evaluasi dalam setiap sesi. Evaluasi hasil penelitian dilakukan setiap selama penelitian, yaitu dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, sehingga diperoleh data sebagai berikut. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah pertama kita harus menulis dulu nih, apa hipotesisnya. Pertama, kita rumuskan dulu hipotesis 0 atau H0. H0 ini hipotesis yang diinginkan sesuai dengan soal. H0 terdapat perbedaan nilai yang signifikan dari ketiga hasil evaluasi di setiap sesi dalam pelatihan. Dan H1-nya tidak terdapat perbedaan nilai yang signifikan dari ketiga hasil evaluasi di setiap sesi dalam pelatihan. Dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Nah, bagaimana sih cara menentukan suatu daerah itu ditolak atau diterima? Kita menggunakan daerah kritis. Di sini H0 akan ditolak apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan H0 akan diterima apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Oke, langsung saja ke Excel. Di sini sudah saya buatkan, ada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Langkah pertama kita copy saja terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke SPSS. Nah, tadi kan kita sudah mengcopy. Jadi pertama kita pastikan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya klik variable view. Yang ini kita ganti hari pertama, hari 1, hari 2, hari 3. Nah, setelah itu desimalnya kita bikin 0 semua ya, teman-teman. Oke. Nah, pada bagian measure ini kita ubah menjadi ordinal. Kita ubah skalanya menjadi ordinal. Oke. Nah, setelah itu kembali ke data view, kita pastikan hari ke-1, hari kedua, dan hari ketiga sudah benar ya. Oke, langsung saja klik analyze, non-parametric test, Legendre dialog, dan correlate sample. Oke. Nah, ketika hari ini kita masukkan ke tes variabel. Kemudian klik statistik, centang bagian deskriptif, continue, kemudian Frey-Derman ini pastikan sudah dicentang juga ya. Setelah itu klik OK dan kita tunggu hasilnya keluar. Oke. Nah, di sini ada 3 tabel. Tapi kita fokus saja ke tabel yang paling bawah ini ya, teman-teman. Nah, pada tabel statistik ini diperoleh nilai signifikansi 0,580. Nah, di sini pada daerah kritis sudah dikatakan bahwa apabila nilai signifikansi itu kurang dari 0,05 maka ditolak dan apabila lebih maka akan diterima. Nah, soal tadi hasilnya itu kita pastikan ke sini ya, ini hasil uji Frey-Derman tadi kita pastikan ke sini. Nah, kita lihat nih, karena nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 maka artinya H0 diterima. Oke, jadi kesimpulannya berdasarkan output dari hasil Frey-Derman, diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh itu 0,58, artinya lebih dari 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai yang signifikan dari ketiga hasil evaluasi di setiap sesi dalam pelatihan. Oke, langsung saja. Oke, di sini di soal nomor 2 ini kita akan belajar tentang uji perluasan median. Nah, uji perluasan median ini digunakan apabila suatu sampel independen dari 22 buah populasi, apakah sampel tersebut berasal dari median yang sama? Apakah sampel tersebut mempunyai median yang sama? Dan datanya harus bersifat ordinal. Oke, langsung saja ke soal. Dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah hubungan antara penghasilan keluarga per bulan dengan jumlah sepeda motor yang dimiliki. Di sini penghasilannya itu ada 4 tingkatan. Yang pertama kurang dari 2 juta, yang kedua 2 sampai 3,5 juta,
3,5 sampai 5 juta, dan lebih dari 5 juta. Oke, kita diminta untuk membuktikan hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan jumlah sepeda motor yang dimiliki keluarga berdasarkan penghasilan per bulan dengan taraf signifikansi 5. Langkah pertama, kita rumuskan terlebih dahulu hipotesisnya. Oke, di sini sudah saya tuliskan. H1 yaitu terdapat perbedaan jumlah sepeda motor yang dimiliki keluarga berdasarkan penghasilan per bulan, dan H0 tidak terdapat perbedaan sepeda motor yang dimiliki keluarga berdasarkan penghasilan per bulan. Dengan taraf signifikansi 5, maka daerah kritisnya yaitu H0 akan ditolak apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan H0 akan diterima apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Selanjutnya, tabel ini kita sederhanakan ke Excel. Nah, di Excel ini saya sudah membuat datanya ya teman-teman. Diperoleh 2 kolom, yaitu penghasilan dan jumlah sepeda motor. Pada kolom penghasilan ini, kita misalkan 1, 2, 3, 4. 1 itu sebagai penghasilan kurang dari 2 juta. 2 itu untuk penghasilan 2 sampai 3,5 juta, dan seterusnya sampai ke 4. Sehingga diperoleh tabel seperti ini. Selanjutnya, tabel ini kita kopikan dan kita masuk ke SPSS. Oke, setelah itu kita masuk ke variable view. Kita ganti sebagai menjadi penghasilan. Yang ini jumlah sepeda motor. Kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0. Yang ini juga kita ubah menjadi 0. Nah, pada bagian value yang penghasilan, kita kasih 1 itu sebagai penghasilan kurang dari 2 juta. Kita klik add, terus kita masukkan 2. Seperti yang tadi di Excel, ya teman-teman, kita pastikan saja di sini, sampai ke kode yang keempat. Oke, selanjutnya kita klik add, klik OK, dan pada bagian mention ini kita ubah skalanya menjadi ordinal semua. Setelah itu kita pergi ke data view, klik analyze, pilih non-parametric test, legacy dialog, kemudian K independent sample. Nah, pada bagian jumlah ini kita masukkan ke atas. Untuk penghasilan kita masukkan ke grouping, kita definisikan minimumnya 1 dan maksimumnya 4. Karena di permisalan tadi kita menggunakan kode 1 sampai dengan 4. Kemudian klik option, centang bagian deskriptif dan exclude class test by test, kemudian klik continue, kemudian pilih median. Yang krusial ini kita hapus, kemudian klik OK, kita tunggu hasilnya keluar. Nah, di sini ada 3 tabel, yaitu deskriptif, frequency, dan tes statistik. Kita fokus ke tes statistik saja ya teman. Nah, untuk mengetahui kira-kira daerah kritis kita itu ditolak apa diterima, kita pastekan dulu ke Microsoft Word. Nah, di sini sudah saya pastekan. Oke. Diperoleh nilai signifikansi 0,927. Artinya, nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah sepeda motor yang dimiliki keluarga berdasarkan penghasilan per bulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, belum aku ikut, Abil? Oh, di atas.